Salam sehat Sobat Muda, Bapak Ibu yang berbahagia. Kalau kita pernah melihat ya barang-barang yang udah lama ya, penggaduk yang dari kayu, pemukul buat ngilangin pegel-pegel, atau mungkin alat-alat dapur yang masih bersifat tradisional, atau mungkin ini tempat sirih. Memang kalangan muda era sekarang ini nggak kenal apa itu alat-alat tadi. Lalu mereka beranggapan itu kuno, ketinggalan zaman. Ya, seolah-olah nilai kuno, tetapi syarat dengan nilai-nilai yang perlu kita ambil hikmahnya. Nah, demikian kalau kita mengatakan orang pandai, orang tidak pandai, orang bijaksana, tidak bijaksana, seperti apa? Baik, akan saya ambil dari Dhammapada syair 76 berbunyi sebagai berikut. Jika seseorang bertemu dengan orang yang menunjukkan kesalahan, laksana menunjukkan harta karun, yaitu orang bijak yang bisa memberikan teguran, hendaklah ia bergaul dengan orang bijak seperti ini. Bergaul dengan orang seperti ini adalah lebih baik, bukan lebih buruk. Nah, kalau kita bertemu dengan orang bijaksana, ya meskipun dia masih berpakaian dengan cara yang sederhana sekali, mungkin Anda bilang kuno, tetapi yang kita ambil adalah pola pikirnya, bukan busananya, bukan pakaiannya. Jadi kita bergaulah dengan dia. Karena apa? Orang seperti inilah yang seperti kita ditunjukkan sebuah harta karun, permata yang berharga. Oh, ini dharma yang patut kita laksanakan. Jalankan, laksanakan. Kemudian dari syair 77 Dhammapada mengatakan demikian. Hendaklah ia menegur, menasehati, dan mencegah orang berbuat buruk. Sesungguhnya ia dikasihi orang-orang baik dan tidak dikasihi orang-orang jahat. Jadi kalau ada teman, sahabat menegur kita secara baik, secara bijak, menunjukkan arah yang tepat, yang baik, ikuti. Memang kadang-kadang nasihat itu perih, pahit, tetapi itulah obat yang bisa menunjukkan kita pada kebahagiaan, bukan pujian, tetapi nasihat yang memberikan kesegaran batin kita. Kita hendaknya bergaul dengan orang bijak seperti itu. Demikian juga dengan syair 78. Janganlah bergaul dengan orang-orang jahat. Janganlah bergaul dengan orang-orang berbudi rendah. Bergaulah dengan teman-teman baik. Bergaulah dengan orang-orang luhur. Demikian pula dalam syair 79. Ia yang bersuka cita dalam dharma, berdiam bahagia, dengan pikiran cerah, orang bijak senantiasa menikmati dhamma yang disabdakan Sang Suciwan. Maka itu, bila kita mau melihat Buddha, dan bisa melihat Buddha, bagaimana dengan melaksanakan ajaran yang beliau sampaikan? Bukan hanya sekedar menghormati patung Sang Buddha, bukan sekedar memakai jubah kepanditaan, tetapi kita melaksanakan apa yang Sang Buddha ajarkan. Untuk apa? Untuk kebahagiaan kita baik sekarang maupun pada masa yang akan datang. Bapak Ibu Sobat Muda, sungguh berbahagia sekali kita bisa menjalankan ajaran Buddha. Bukan kebanggaan itu muncul karena nih saya pakai jubah pandita, saya adalah orang yang terhormat, bukan. Tetapi karena kita melaksanakan ajaran-ajaran Buddha. Memang dalam kenyataannya orang-orang yang melaksanakan, orang-orang yang menjalankan, kesannya kok tidak perlu materi dunia. Betul. Karena itu saya sempat
eh, terkejut ya ketika ada temannya mengatakan demikian. Oh Pak Edi, saya belum bisa menyebarkan dharma karena saya belum suci. Berat banget ya. Jadi kalau orang mau menyebarkan dharma Sang Buddha harus suci terlebih dahulu. Bapak Ibu, sahabat yang berbahagia, saya pernah menyampaikan bagaimana kita untuk menjadi suci minimal kita bisa mematahkan keakuan, keegoan. Inilah sebuah kekotoran batin yang berat, tetapi harus dipatahkan, harus diputuskan. Pandangan keliru tentang aku, siapa ke aku, saya Edi, tapi yang mana Edi? Di sini, semuanya batin dan jasmani. Tetapi kita pelan-pelan menyadari saya secara nama disebut oleh orang tua saya adalah Edi karena perjanjian papa mama, lalu mengalirlah kehidupan. Tetapi ketika di kereta api, siapa Edi? Hanya seorang penumpang. Ketika di sekolah, siapa Edi? Hanya seorang guru. Ketika di kampus, siapa Edi? Hanya seorang mahasiswa. Ketika di kantor, hanya seorang karyawan. Yang mana Edi sesungguhnya? Dia hanya proses. Jangan terikat. Karena kita jangan menempatkan ini loh pribadi saya. Tidak ada. Tetapi kita pandang secara benar. Oh, ini adalah proses yang harus saya alami. Semoga benda-benda tradisi tadi bisa menginspirasi kita bahwa hal-hal yang bersifat tradisi tetap kita jalankan kalau itu memang ada hal yang baik ya. Tapi juga seperti benda-benda ini ya, ini warisan, kita hargai warisan yang sangat berharga. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadhu.